Assalamualaikum, halo teman-teman semua. Kita berjumpa lagi di channel Hobi Tech Creation. Bagaimana kabar teman-teman semua? Kali ini semoga teman-teman tetap dalam keadaan yang sehat walafiat, dalam keberkahan, dan dalam kemakmuran serta lancar rezekinya agar kita semua tetap bisa beraktivitas seperti biasanya. Oke. Untuk kesempatan kali ini teman-teman, saya mau menjawab sebuah pertanyaan dari salah satu teman kita yang mempunyai akun dengan nama Krik Jangkrik 8019 bertanya. Pertanyaannya ini berkenaan dengan pemasangan PZEM 015 teman-teman. Jadi wattmeter atau pengukur arus dan tegangan PZEM 015. Pertanyaannya cukup panjang teman-teman, yang pada intinya saya simpulkan ini tentang bagaimana caranya memasang PZEM 015. Oke, agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasinya, simak video saya ini sampai tuntas. Oke, pada video saya yang berjudul Supnova diganti wattmeter PZEM 015, ini pemilik akun Krik Jangkrik ini menulis dalam komentar seperti ini. Bang, mau tanya, kabel merah dari modul tersebut saya sambung ke kabel jalur kunci kontak. Pada saat kunci kontak off, modul mati. Pada saat kunci kontak on, modul nyala. Lalu kabel kuning dan biru dipasang di ersan masing-masing di baut kecil. Yang saya tanya, kabel hitam dari modul saya sambung kemana? Apakah kabel hitam baterai yang menuju ke controller diputus lalu dijadikan satu kabel hitam modul lalu dipasang di ersan baut besar, dan kabel hitam kontrol yang tadi diputus itu disambung ke baut besar ersan satunya? Mohon dijelaskan. Ya, ini kurang lebih seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, agar tidak berlama-lama kita langsung saja ya. Jadi ini adalah PZEM 015 dari Bisfair ya. Di dalam paketnya ini teman-teman kalau beli ini dalam paketnya itu sudah ada unitnya ya, seperti ini. Dan di belakang di sini juga sebenarnya sudah ada wiring diagramnya. Kemudian teman-teman juga akan mendapatkan ersan dan beberapa kabel. Selain itu di sini juga terdapat buku petunjuknya ya, bagaimana cara memasangnya. Seperti itu teman-teman. Jadi begini, ini kebetulan sudah ada yang saya buka ya. Bentar. Ini bekas dari motor listrik yang sudah pernah saya pasang di motor listrik teman-teman. Untuk pertama kali yang ingin saya sampaikan, PZEM 015 ini tidak untuk outdoor ya. Artinya apa? Ini tidak familiar dengan air ya. Jadi sangat rentan kalau terkena air. Jadi pernah kejadian juga waktu itu, hanya saya parkir saja dan pada saat itu gerimis, itu sudah displaynya ngaco teman-teman. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Ini dulu sudah saya pernah ulas juga. Saya bungkus dengan plastik makanan teman-teman. Tentu teman-teman tahu ya, plastik makanan yang plastik wrap itu. Ini saya bungkus seperti ini. Tidak terlalu bagus pemasangannya, kacau, tapi lumayan bisa berfungsi membuat alat ini jadi anti air atau water resistant, tahan air gitu ya. Jadi kalau kena air aman setelah saya pasang plastik wrap ini. Di dalamnya ini juga sudah saya buka teman-teman, seperti ini.
Ini sudah ada QC pasnya. Seperti ini teman-teman. Nah, pemasangan kabelnya untuk PZEM 015 ini pada buku petunjuknya, kita buka buku petunjuknya dulu ya. Ada dua cara teman-teman. Ini buku petunjuknya, ada dua cara memasang PZEM 015 dengan cara tanpa menggunakan ersan atau dengan menggunakan ersan. Pemasangan dengan tanpa menggunakan ersan ini hanya bisa mengukur arus dari 0 sampai 10 saja, maksimal di 10 ampere. Maka jika teman-teman punya alat yang akan diukur itu hanya maksimal di 10 ampere, maka nggak perlu menggunakan ersan ya, bisa langsung pakai wiring diagram yang atas ini. Jadi seperti ini. Dari baterai, plusnya masuk ke sini, kemudian yang paling bawah sendiri ini langsung masuk ke load atau bebannya. Beban ini bisa apapun ya, bisa misalkan kalau teman-teman menggunakan untuk sepeda motor listrik ya, ini sepeda motor listriknya ya, kita sambungkan ke plus yang ada di motor listrik. Kemudian minus dari baterai masuk ke pin yang nomor 3 dari bawah, pin yang nomor 4 dari bawah ini masuk ke minus beban, atau kalau kita pasang di kendaraan listrik, motor listrik, maka ini minus dari motor listriknya ya, minus dari bebannya motor listrik. Nah, ini ya karena arusnya ini ya, yang jadi ukuran wiring diagram seperti ini arusnya maksimal di 10 ampere teman-teman. Tapi terkait tegangannya teman-teman, tegangannya ini jika tegangan yang diukur itu kurang dari 8 volt, maka kita harus menambahkan power yang ada di sini. Kita menambahkan power ini untuk plusnya dan ini untuk minusnya. Ini power ini terpisah dari baterai ya. Jadi kita menyediakan power sendiri kalau yang diukur kurang dari 8 volt. Kalau 8 volt lebih, 12 volt, 24 volt, 36 volt, atau 45 volt, atau bahkan mungkin 72 volt, dengan catatan arusnya kecil ya, di bawah 10 ampere. Ini nggak perlu menggunakan power supply yang eksternal power supply, ini nggak perlu menggunakan ini. Maka dengan ini saja itu sudah bisa digunakan dengan 4 kabel seperti ini, 2 merah dan 2 hitam. Tapi kalau tegangan yang diukurnya ini kurang dari 8 volt, maka harus menggunakan ini teman-teman, power supply yang tersendiri ya. Sama halnya juga dengan pengukuran di atas 10 ampere ya. Pengukuran di atas 10 ampere maka harus menggunakan yang seperti ini teman-teman, harus menggunakan ersan. Ersan sendiri ini macam-macam ya. Ada yang kalau dilihat di bungkusnya ini, ada yang ini, ada 50 ampere, ada 100 ampere, ada 200 ampere, sampai yang paling besar di 300 ampere. Ini yang 50 ampere. Jadi untuk yang 50 ampere bentuknya seperti ini teman-teman. Tapi kalau arusnya lebih besar, ampernya lebih besar, ini juga lebih banyak ya, lebih besar juga ersannya ini.
Nah, untuk pemasangan yang di atas 10 ampere sebenarnya dengan menggunakan wiring diagram yang seperti ini, kita bisa gunakan mulai dari 0 sampai 300 ampere, teman-teman. Tentu ini juga disesuaikan dengan ersannya ya. Jadi ersannya berapa, itu pakai ini semua. Jadi teman-teman kalau arusnya sangat besar, disesuaikan ersannya ini yang untuk berapa ampere. Ini bisa 50 ampere, 100 ampere, 200 ampere, sampai yang ke 300 ampere. Pemasangannya seperti ini. Jadi untuk plus dipasang di paling yang bawah di pin ini, kemudian minusnya dipasang di tempat yang nomor 2 sini, dari bawah ya tentunya. Kemudian ini diparalel untuk minusnya diparalel ke ersannya, ke salah satu ersan ini diparalel ke sini, yang mana dari ersannya ini jadi misalkan gini ya, ini dari baterai ya, ini dari baterai, yang ini dari baterai, yang ini dikasih kabel warna biru. Jadi ini dari baterai, yang dekat dengan baterai ini dikasih kabel warna biru untuk dipasang di titik yang ketiga dari bawah. Di atasnya dipasang kabel warna kuning untuk dipasang di sini, teman-teman. Baru ini ke beban. Jadi alirannya ini, aliran arusnya ini dideteksi oleh dua kabel biru dan kuning untuk kemudian diproses di dalam di dalam BZEM 015 ini untuk ditampilkan dalam display mengenai arusnya ya, diolah dan ditampilkan seperti itu. Jadi untuk plusnya langsung ke beban, plusnya jadi di paralel, plusnya ini ada yang ke ada yang ke sini, ada yang langsung ke beban, ada yang ke alatnya, unitnya, ada yang ke beban di paralel. Yang pada intinya teman-teman, pada pin yang paling bawah ini selain untuk menghidupkan atau menyalakan alatnya, dia juga mendeteksi tegangan. Jadi selain menyalakan alat, dia juga mendeteksi tegangan di dua pin ini ya. Jadi ini untuk menyalakan dan mendeteksi tegangan ini bisa disambung. Kalau kita mau pasang di motor listrik, kendaraan listrik, kita bisa sambung ke kontak bisa, atau di reducer yang menurunkan tegangan dari tegangan kendaraan motor listrik kita, baik yang 72 volt, 62 volt, atau 36 volt, 48 volt, itu diturunkan ke 12 volt untuk kegunaan lampu-lampu, bel, rating dan lain sebagainya. Itu ya, itu ada reducer pasti. Nah, salah satu pinnya itu ada yang tegangannya sesuai dengan tegangan baterai. Jadi kita sambungkan ke sana, ke reducer boleh, ke kunci kontak juga boleh. Karena kedua hal itu tetap saja ketika dikontak reducernya nyala atau kelistrikannya nyala ya. Ketika dimatikan, reducer itu juga mati. Seperti itu teman-teman. Kemudian ini nyambungnya ke ersan biru dan kuning ini untuk mendeteksi tegangan, mendeteksi arus yang mengalir. Lagi-lagi teman-teman, seperti halnya yang tadi yang di sini ya, sama. Karena ini tegangannya ini dia bisa ngukur mulai dari 0 sampai berapa ya tegangannya ya? Mulai dari 0 lah ya hitungannya ya. Nah ini dari 0 sampai 200 volt
Artinya meskipun tegangannya ini sangat rendah, ini bisa menggunakannya. Cuma ketika tegangannya itu kurang dari 8 volt, maka kita tambahkan power untuk menyalakan ini teman-teman. Jadi kalau kurang dari 8 volt ini nggak bisa nyala, tapi kalau lebih dari 8 volt baru bisa nyala, seperti itu. Tapi karena kalau ini dipasang dengan dipasang pada kendaraan listrik, tentu mestinya lebih dari 12 volt ya. Mestinya ada yang 48 volt, 36 volt, ada yang 60 volt, bahkan di 72 volt. Maka ini sudah nggak diperlukan. Cukup 4 kabel ini aja sudah cukup. Untuk merah kita sambungkan ke power yang tegangannya sama dengan baterai, tapi bisa nyala mati nyala gitu ya, bisa dikontak-kontak gitu. Ke kontak langsung boleh, ke mana, ke reducer juga boleh, bisa. Sedangkan ini yang nyambung ke ersannya, seperti itu teman-teman. Sebenarnya terkait ini sudah jelas saya pikir ya, cuman kadang kita bingung menerjemahkan gambar ini ke dalam motor listriknya kalau kita mau pasang di motor listrik. Oke, sekarang saya akan coba perlihatkan ya. Jadi untuk pemasangannya teman-teman, kalau saya ya, biar PNP, biar plug and play, tidak perlu memotong kabel yang ada. Ini saya beli sambungannya ya. Ini sambungannya ini tentu disesuaikan dengan sambungan dari baterai ke bebannya ya. Jadi teman-teman di sana kebanyakan kan ada yang menggunakan XT90 seperti ini. Ini XT90 teman-teman, disesuaikan. Kemudian saya rangkai seperti ini teman-teman. Jadi saya rangkai seperti ini. Ini plusnya lurus, sementara untuk minusnya kita pasang ersannya di sini. Jadi ini terputus ya, terputus, disambungkan oleh ersan seperti ini teman-teman. Nah, dengan alat yang seperti ini kita bisa PNP. Ini langsung tinggal nyambung ke baterai yang apa namanya, male ini ya, yang male, karena biasanya baterai itu kan female ya. Kita sambungkan ke baterai, sementara di ujung lainnya yang female seperti ini kita sambungkan ke kendaraan listriknya, ke motor listriknya. Kemudian ini untuk kabel kuning dan kabel birunya ya. Kabel kuning dan kabel biru ini tentu nanti disesuaikan. Jadi yang mestinya yang dekat dengan ini kan karena untuk baterai, mestinya ini kabel biru dan ini kabel kuningnya, seperti itu. Nanti tinggal dipasang di sini. Kemudian untuk powernya, nah powernya nggak harus dari sini, bisa teman-teman langsung ngambil power yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu bisa ngambil dari reducer atau dari kunci kontak, seperti itu teman-teman. Jadi kalau mau apa namanya ya, kita tentu menyediakan ini juga lumayan ya. Kabel XT90 ini sambungan XT90 ini juga harganya lumayan. Kita beli satu pasang itu, teman-teman cari sendirilah ya, di toko-toko online banyak. Kemudian kabelnya ini saya menggunakan kabel AWG ini, kelihatan nggak ya, AWG 12 teman-teman. Ini saya menggunakan kabel AWG 12, ini juga lumayan harganya. Ini AWG 12 AWG.
dirangkai seperti ini agar PNP. Kalau teman-teman istilahnya supaya nggak pakai beli soket-soket seperti ini, langsung aja ini dari motor itu kabel hitamnya dipotong, kemudian disambungkan ke sini juga langsung seperti ini juga bisa. Jadi nggak perlu pakai ini, langsung di kendaraan listriknya itu untuk kabel hitam dipotong, kemudian dipasang ersannya di sana. Seperti itu juga bisa. Jadi ini ya teman-teman ya. Ini kabel sambungan XT90. Kalau mau PNP seperti yang saya buat itu, berarti ya ini dilepas, terus salah satu ujungnya dihubungkan ke baterai. Ini yang dari baterai, sementara yang lainnya dihubungkan ini yang ke sepeda motor, ke bebannya ya. Di satu ujung ke baterai, satu ujung ke beban. Kalau mau PNP seperti ini ya, konsekuensinya kita bikin ini ya, membeli soket-soketnya XT90 ini, kemudian kita bikin kabelnya dan dirangkai seperti ini. Sementara kalau pengen nggak pakai beli soket ya, ini langsung di sini. Ini kita potong, yang ini yang hitam ini kita potong, satu ujung kita hubungkan ke sini, sementara ujung yang lainnya kita hubungkan ke sini. Untuk yang dekat dengan baterai, yang mendekati baterai kita kasih warna biru, yang mendekati beban kita kasih warna kuning. Untuk kemudian dihubungkan ke alat atau device-nya ini. Seperti itu kira-kira. Oke teman-teman, saya harap itu bisa lebih jelas ya cara pemasangannya ya. Untuk memasang PZEM 015 pada kendaraan listrik, untuk mengetahui atau mendeteksi kapasitas baterai, berapa banyak kapasitas baterai yang ada, berapa banyak kapasitas baterai yang sudah digunakan dan lain sebagainya. Di sini kalau mau kita baca di buku petunjuknya ini sebenarnya sudah lengkap. Oke teman-teman, saya harap video saya ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya cukupkan video saya ini sampai di sini. Semoga video ini bermanfaat. Jika teman-teman suka dengan video saya ini, silahkan klik tombol like, komen, dan share. Dan jika teman-teman yang baru saja mengikuti atau menemukan channel saya, jangan ragu untuk mendukung saya dengan cara subscribe dan dengan menyalakan tombol lonceng notifikasinya, agar teman-teman semua tetap bisa mendapatkan info update video yang terbaru yang insya Allah bermanfaat dari saya. Saya dari channel Hobi Tech Creation. Assalamualaikum, sampai jumpa pada video yang lainnya dan terima kasih.